Siapa? Oke, pagi hari ini kita akan memulai kita yang minggu lalu sempat tertunda karena saya jemput anak saya pulang dari liburan di ini ya kita akan sharing hal yang sederhana. Sebelumnya kita akan kita tunggu Niko. Oke, kalau sudah siap kita akan mulai doa dulu ya. Mari Niko dan Eva kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Tuhan, pagi ini kami mau eh, komsel belajar firman. Ajari kami untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hatimu, yang menjadi maksud Tuhan bagi kami, sehingga kami akan bertumbuh jadi anak-anakmu yang kuat di dalam iman kami, yang lurus di dalam jalan kami, dan kami akan tetap bertahan di Tuhan. Sampai garis akhir Tuhan panggil. Berarti anak-anakmu di masa mudanya Tuhan, baik Elva maupun Iko, kerinduan hatinya untuk bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke, bersyukur sekali pagi hari ini kita boleh bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar satu poin, satu topik yang sebenarnya tidak terlalu asing bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu tentang mengucap syukur. Sesuatu hal yang mungkin di semua agama ada. Nah, tapi kita melihat dari sisi kekristenan, apa sih yang dimaksud dengan mengucap syukur? Hal yang sederhana, hal yang tidak terlalu sulit, tapi seringkali kita mengabaikannya. Ya, kita buka Alkitabnya dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kalau sudah ketemu, nanti eh, siapa yang duluan ya? Elva mungkin bisa minta tolong baca nanti ya. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, kita tentu sering mendengar kata mengucap syukur, baik ketika di gereja maupun di pelajaran agama atau di banyak kesempatan lain. Kalian tentu sering mendengar kata mengucap syukur. Kalau menurut Niko, apa yang dimaksud dengan mengucap syukur? Menurut pengertianmu? Ini bersyukur atas apa yang diberikan kepada kita. Ya, bersyukur atas apa yang diberi kita. Oke. Menurut Nelva, apa yang dimaksud dengan mengucap syukur menurut pemahamanmu? Berterima kasih atas semua hal dalam hidup kita yang diberikan oleh Tuhan. Iya, berterima kasih atas semua hal yang diberikan Tuhan dalam depan kita. Boleh. Iya, mengucap syukur itu saya mengartikannya sederhana, tidak jauh beda yang disampaikan oleh Niko dan Nelva. Mengucap syukur gampang saja, itu berterima kasih pada Tuhan. Jadi, orang yang mengucap syukur, dia berterima kasih pada Tuhan. Kita sering mengucapkannya dengan kata puji Tuhan. Kita berterima kasih pada Tuhan. Karena kita mendapatkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita dari Tuhan. Kalau kita mengalami sesuatu yang baik dari orang lain, misalkan dari orang tua, dapat sesuatu hal yang baik, dapat pemberian apapun dari orang tua atau dari teman, kita itu terima kasih, ya biasa saja berterima kasih. Tapi kalau kepada Tuhan, berterima kasihnya itu disebut dengan mengucap syukur. Ya, tiba-tiba saja kita mendapatkan berkat, yaitu bisa menikmati apa misalnya. Dalam sehari-hari kita bisa mendapatkan banyak hal yang Tuhan berikan. Nafas hidup, kita bisa bergerak, kita bisa melakukan banyak aktivitas dengan sehat. Dari yang sakit tiba-tiba, oh
Ternyata kemarin sakit, sekarang kok sudah tidak sakit, sudah sembuh. Nah, kita berkata, Tuhan terima kasih saya sudah disembuhkan. Itu namanya mengucap syukur. Alasan untuk mengucap syukur, kita mengapa harus mengucap syukur? Kita mengucap syukur alasannya adalah karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, dan berbagai bentuk perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi alasan mengucap syukur yaitu kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kita, pertolongan Tuhan dari situasi yang sulit tiba-tiba kita mendapatkan kemudahan. Karena kemurahan Tuhan dan berbagai bentuk perbuatan Tuhan yang ajaib. Ada kata-kata ajaib karena seringkali kita tidak mengerti, tidak tahu harus bagaimana. Ternyata Tuhan menolong kita dengan cara yang tidak terduga. Contoh hal yang perlu disyukuri ketika bisa bangun pagi. Ketika bangun pagi, kalian berdoa enggak? Bangun pagi, Nelva berdoa enggak ketika bangun pagi? Doa. Berdoa, enggak lupa. Niko berdoa atau kadang-kadang lupa kalau pagi? Pernah tapi nggak setiap hari ya. Enggak setiap hari. Ya, enggak apa-apa. Jadi yang bisa disyukuri, yang perlu kita syukuri, bisa bangun pagi. Kita masih bisa bangun pagi, kemudian kita berdoa, Tuhan, terima kasih saya masih bisa bangun pagi hari ini. Sesuatu yang sederhana sebenarnya. Belum kan mesti bisa bangun pagi. Belum tentu. Kalau kalian ketahui ada banyak orang hari-hari ini, di sekitar kita mungkin, di sekitar rumah kalian, atau di mana-mana, ada orang yang tidak bisa bangun pagi. Karena dia sudah tidak bisa melanjutkan hidup. Hal yang perlu disyukuri yang lain, bisa bangun pagi di rumah keadaan sehat. Ada orang bangun pagi memang, tapi kondisi masih terpasang infus di tangannya karena bangun paginya di rumah sakit. Jadi kita bersyukur bisa bangun pagi keadaannya sehat. Bersyukur bisa mendapatkan pekerjaan bagi yang bekerja. Bersyukur bisa makan dengan layak, karena itu setiap kali kita mau makan diajari untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah kami terima. Berkati makanan ini. Itu mengucap syukur. Hal yang lain yang perlu disyukuri yaitu kalau ulang tahun. Kalau ulang tahun ini kita bersyukur bahwa Tuhan menambahkan usia 1 tahun lagi. Nah, kita mengucap syukur. Bahkan kalau lulus sekolah yang seperti kalian bulan yang lalu, mengucap syukur. Tuhan terima kasih saya bisa lulus sekolah. Sesuatu yang tidak mudah, 3 tahun penuh perjuangan. Atau mendapatkan sesuatu yang diimpikan. Ternyata kita diberikan sesuatu tanpa terduga. Kita mengucap syukur. Kemudian secara firman Tuhan kita juga melihat mengapa perlu mengucap syukur. Yaitu yang pertama, yaitu karena itu adalah ketentuan dalam ibadah di bait suci. Coba dibuka Niko, Mazmur pasal 106 ayat 1. Mazmur 106 ayat 1. Silakan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Setiap kali diadakan ibadah atau pertemuan jemaat, bangsa Israel selalu mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi setiap kali mereka beribadah, nyanyian itu yang diucapkan. Satu orang berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Yang lain menyaut dengan berkata, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Hal ini berarti bahwa mengucap syukur sudah bagian dari perjalanan iman kita pada Tuhan. Jadi bahwa setiap kita yang mengikut Tuhan, kita wajib untuk mengucap syukur. Perjalanan iman kita pada Tuhan, salah satunya adalah dengan mengucap syukur. Dan itu sudah diatur dalam ibadah. Ketika kalian ibadah di gereja pun juga begitu. Kita memuji Tuhan dengan mengucap syukur.
Kita diajar untuk memuji Tuhan. Ada lagu yang berkata, segala puji syukur hanya bagi Tuhanku. Atau lagu yang begini, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Itu adalah bahwa ketika kita beribadah, mengucap syukur itu adalah sudah menjadi satu rangkaian. Kemudian yang kedua, mengapa mengucap syukur? Karena perbuatan Tuhan ajaib dan tidak terduga pengertian. Nah, tolong oleh Nelva dibaca Lukas pasal 17, ayat 14 sampai 15. Lukas 17. Oh iya, yang lalu kita ini sudah belajar mengucap syukur apa belum ya? Belum ya? Belum ya? Belum. Ayat berapa, Pak? Lukas 17, ayat 14 sampai 15. Saya sampai lupa. Silakan, Lukas 17. Ya. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Iya, waktu itu ceritanya ada 10 orang kusta. 10 orang kusta, mereka berteriak kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus atau Yesus, kasihanlah kami, sembuhkan kami. 10 orang itu berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, eh, dia nggak menjamah mereka, dia nggak memegang tangan mereka. Tuhan Yesus cuma berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dalam perjalanan, tiba-tiba tangan mereka jadi sembuh. Tiba-tiba kondisi tubuh mereka jadi sembuh. Sudah tidak kusta lagi. Tapi dari 10 orang itu, 9 orang terus saja berjalan. Satu orang ingat, loh, saya ini kan sudah sembuh, sudah sehat. Kenapa kok saya cuma meninggalkan Yesus begitu saja? Dia kembali pada Tuhan Yesus. Dan dia berterima kasih. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Jadi bahwa kita diajar untuk mengucap syukur karena apa? Kita mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib dan tidak terduga pengertian. Kita tidak bisa menduga apa yang terjadi di depan kita. Situasi baik atau buruk kita tidak bisa mengerti. Tapi pertolongan Tuhan akan memampukan kita untuk melewatinya. Sehingga kita dengan mudah untuk mengucap syukur. Orang yang disembuhkan oleh Yesus, dia kembali mengucap syukur. Kalian kalau melihat di belakang kalian di waktu yang lalu, kalian menempuh masuk untuk SMP yang itu pun sebenarnya kan tidak mudah. Ada banyak perjuangan, ada banyak nilai-nilai yang harus dipertaruhkan. Sehingga kalian lulus dari SD masuk ke SMP. Terus cari SMP itu pun juga dengan tidak mudah. Bersaing dengan banyak orang. Bukan suatu hal yang mudah, lebih sulit dari waktu saya SMP dulu. Kalian lebih susah. Kemudian ada namanya sistem zonasi dan sebagainya. Akhirnya kalian bisa masuk ke SMP. 3 tahun kalian belajar, mengerjakan tugas, terus apalagi mengikuti pelajaran dengan nggak mudah. Dan ketika bulan yang lalu dinyatakan kalian lulus, itu adalah perbuatan ajaib Tuhan. Dan kalian mengucap syukur, Tuhan terima kasih, saya bisa menyelesaikan pelajaran saya di SMP. Dan ketika nanti SMA pun percaya Tuhan punya perbuatan ajaib yang nggak terduga. Tidak tahu apa caranya, bagaimana caranya Tuhan. Kita ikuti saja. Tapi kalau Tuhan sedang membawa kalian dalam perbuatan yang tidak terduga, Tuhan menolong kalian dengan caranya yang ajaib. Mungkin secara keuangan tidak banyak, orang tua kalian tidak mampu dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Tapi percaya bahwa ketika Tuhan berbuat yang ajaib, kita akan mengalami sesuatu hal yang tidak terduga pertolongan Tuhan. Dan kalau sudah mengalaminya, jangan lupa untuk mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak bisa seperti ini. Itu yang menjadi bagian kita. Yang pertama, mengapa perlu mengucap syukur?
karena sudah diatur dalam ibadah. Yang kedua, karena mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib dan tidak terduga pengertiannya. Orang yang sakit kusta, dia harus diasingkan, nggak boleh berkumpul dengan orang-orang lain. Jadi ketika mereka sembuh, mereka salah satu orang kembali untuk mengucap syukur sama Tuhan. Kemudian yang ketiga, alasan mengucap syukur, mengapa mengucap syukur? Karena mengucap syukur merupakan kebiasaan yang baik dan membawa pada kesehatan. Minta tolong dibaca oleh Niko, Mazmur pasal 92. Mazmur 92 ayat yang kedua. Mazmur 92 ayat kedua. Untuk menyanyi adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Ya, jadi mengucap syukur merupakan kebiasaan yang baik untuk dilakukan. Orang yang mudah mengucap syukur biasanya lebih sehat daripada orang yang mudah mengeluh. Orang yang mengucap syukur itu memiliki kebiasaan yang baik dan membawa pada kesehatan yang baik juga. Orang mengucap syukur apa? Mudah tersenyum, lapang dada, sabar, menerima segala situasi dengan baik, dan menghadapi hidup ini dengan indah. Contoh orang kalau mengucap syukur, misalkan makannya akhirnya cuma ada tahu sama tempe sama telur, dia akan berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, saya masih bisa makan, walaupun dengan makanan yang ada ini juga karena berkat Tuhan. Itu akhirnya apa? Dia bisa membawa kesehatan yang baik. Dia tetap sehat, dia apa mudah menerima segala situasi dengan baik. Tapi kalau misalkan orang yang mudah mengeluh, ada tahu, tempe, telur, kemudian dia akan berkata, masa tiap hari makan cuma gini-gini aja? Masa cuma setiap hari dapatnya gini-gini aja? Mana bisa saya kenyang, mana bisa saya sehat? Akhirnya jadi orang mengeluh ya dia akan mudah tuh sakit. Orang yang mengucap syukur, dia akan mudah tersenyum, lapang dada. Kalau dia bekerja, dapat gaji seberapapun, dia mengucap syukur. Pokoknya saya bisa bekerja, banyak orang yang nggak bisa bekerja seperti saya. Tuh. Tapi kalau orang yang mudah mengeluh, dia akan berkata, masa bekerja begitu berat, dapatnya cuma segini. Nggak adil buat saya. Tuh. Orang yang mengeluh, dia akan mudah sakit. Tapi orang yang memiliki kebiasaan baik mengucap syukur, dia akan tersenyum, lapang dada, sabar, menerima segala situasi dengan baik. Kemudian, poin berikutnya, mengapa perlu mengucap syukur, yaitu orang yang mengucap syukur memiliki cara pandang yang positif. Orang yang mudah mengucap syukur akan memandang segala sesuatunya dengan positif, dengan tenang, dan nyaman. Punya pekerjaan bergaji kecil, bersyukur, karena masih banyak orang yang tidak punya pekerjaan, padahal gelarnya tinggi. Kalau kalian perhatikan banyak orang-orang yang sudah sarjana, S1, S2, tapi nggak dapat pekerjaan. Terus ada lagi mengucap syukur karena apa? Meskipun rumahnya nggak bagus, tapi punya cara pandang positif. Yang penting saya tidak kehujanan. Yang penting saya bisa ada tempat untuk berteduh. Dan ada banyak hal, situasi baik atau buruk, kita mengucap syukur. Jadi mengapa mengucap syukur? Karena adalah bagian dari ibadah. Karena perbuatan ajaib Tuhan. Karena kebiasaan yang baik. Mengucap syukur kebiasaan yang baik. Dan yang keempat, karena memiliki cara pandang yang positif. Dalam hal apa kita mengucap syukur? Firman Tuhan tadi mengatakan di awal, dalam segala hal, segala situasi, kondisi baik atau buruk, kita mengucap syukur. Senang atau susah, kita mengucap syukur. Keadaan menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita biasakan untuk mengucap syukur. Sebab ketika kita mengucap syukur, ada kebaikan Tuhan yang tersembunyi, yang hanya bisa ditemukan melalui ucapan syukur. Ya. Oke ya, sekarang sebelum kita mengakhiri, coba kita akan sharing eh, dari Nelva, nanti Niko juga. Kita akan sharing apa? Ceritakan dalam kehidupan kalian.
situasi apa kalian pernah mengucap syukur pada Tuhan? Dalam hari-hari ini situasi apa yang kamu bisa mengucap syukur pada Tuhan? Terima kasih pada Tuhan karena mengalami apa atau pernah melalui apa. Boleh, silakan diceritakan. Mengalami yang kemarin sih, waktu yang tahap 1 kan gagal, terus kita kan lagi nyoba tahap 2, tapi ternyata pengumumannya kan tanggal 10 nanti hari Senin, tapi Ya, untuk sementara tuh udah ada terlihat di posisi sementara, dimana tuh aku sama Niko tuh masuk di dalam posisi sementara, dan itu urutan yang enggak akhir banget di awal-awal gitu loh. Jadi kemungkinan untuk bisa masuk mungkin ada oh, gitu. sekarang ini sementara ini posisinya aman ya. Dia Iya, mengucap udah syukur aman. pada Tuhan. Walaupun masih belum pengumuman, kalau bisa Iya, tetap mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan terima kasih. Apapun sekarang ini posisi saya di urutan yang ini, saya mengucap syukur. Semua karena kebaikan Tuhan. Nggak apa-apa, mengucap syukur juga nggak harus nunggu semua terselesaikan. Tapi sekarang ketika mengucap syukur, percaya Tuhan nanti akan membuat keajaiban yang tidak terduga. Niko, dalam hal apa pernah mengucap syukur pada Tuhan? Da- dalam hal ini dari kelas 7 sampai kelas 9 nilainya ya bagus-bagus saja. Nyentuh 86, 88 seperti itu. Soalnya kalau waktu SD nggak pernah kayak gitu nilai saya. Oh iya, waktu SD nilainya nggak seberapa bagus. Ketika SMP Iya, ternyata nilainya luar biasa, terangkat. Ya mengucap syukur Tuhan begitu baik. Menyertai kalian bisa menyelesaikan pelajaran di SMP dan sampai akhirnya lulus. Tentu perjuangannya nggak mudah, nggak cuma nilai, tapi kan juga ada banyak hal yang dikeluarkan, ada banyak kalian juga apa ya harus mungkin pulangnya lebih lambat atau apapun yang dikerjakan dan kalian bisa mengerjakan sebaik mungkin dan akhirnya bisa dinyatakan lulus. Ya, minimal kalian bisa sekolah dengan sebaik mungkin ya mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, itu ada yang ditanyakan? Niko, Nelva, tidak ada Pak. ada ya. Oke ya, kita berdoa. Saya akan juga mendoakan kalian untuk pengumuman tanggal 10 ya di SMA 19 ya, betul ya. iya Pak. Betul Pak. Oke, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anakmu, Niko dan Nelva. Mengucap syukur Tuhan, Kau baik bagi mereka. Mengucap syukur betapa kasih setiamu itu tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Niko dan Nelva yang sudah menyelesaikan pelajaran pendidikan di SMP, mengucap syukur untuk semua hal baik yang Kau berikan bagi mereka. Dan mereka juga mengucap syukur bahwa sampai saat ini posisi mereka sementara ini aman Tuhan, dalam posisi aman untuk masuk di SMP 19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sempurnakan pengucapan syukur ini Tuhan, sehingga mereka dalam pengumuman tanggal 10 tidak tergeser, tidak tergusur. Posisinya aman, bahkan kalau boleh sampai naik, sehingga tidak ada halangan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bisa diterima di SMA 19 Bekasi yang menjadi impian mereka, menjadi tujuan mereka. Kau memberkati Tuhan orang tuanya dalam kesetiaan mengikut Tuhan. Kau memberkati Tuhan kesetiaan mereka dan juga percaya Kau memberkati Niko dan Alfa dalam pendidikan berikutnya. Untuk segala kebutuhan-kebutuhan yang ada Tuhan, Kau memberkati segala sesuatu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu tidak berhenti, kami percaya pertolongan-Mu tidak terbatas, kami percaya keajaiban Tuhan tidak terduga terjadi atas hidup kami, atas Nelva dan Niko dan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, terima kasih Nelva dan Niko untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Ya Pak.
Makasih Pak. Hmm.